Aku tak akan datang ke rumahmu, aku juga tak akan datang ke rumahmu, tapi aku akan ada di sana untuk membuatmu tetap dekat. Apa kenapa? Kamu sudah dekat, kamu akan dipenuhi. Kenapa saya? Aku tidak dapat berdiri sendiri. Oke, Bekerja keras, hasilkan uang. Iran, Aku tak ingin mengatakan, tapi di mana ibumu? saya tidak menginginkannya. uang di sakumu sekarang juga akan habis. Kredit yang kamu ambil habis, kamu tidak bisa bayar. Tidak bekerja. Boleh aku bilang sesuatu? Di bisnis mana ada orang yang selalu mendapat keputusan penangkapan? Tidak selalu ya. Aku takkan jadi orang yang dapat penangkapan. Sesuatu, Ketika kau pergi, aku akan memanggil polisi dari perahu. Putriku tiada, teknik yang hilang. Bagaimana aku bisa? aku pergi. Saya berbicara di tempat nyata. Kerinduan, Bu, bolehkah saya mengatakan sesuatu? Sifon ini. Tertangkap. Anda ingin musim semi kembali? ya tentu saja. Tentu saja. Juga, saudaraku, aku tak bisa meninggalkan di jalan. Aku tidak bisa melepaskannya. Dan kau bilang aku tak menginginkanmu. Tidak ada hal seperti itu. Aku ibumu. Tidak ada dunia seperti itu. Kamu tidak punya darah seperti itu. Kalau begitu aku akan lari juga. Tunggu Bu, ini memberi banyak tekanan juga padaku. Dan dia membawaku ke rumah sakit. Anda bilang itu terlalu ringan. Ibu, aku menghentikanmu. Bu, ayo aku pergi. 7 di tanganmu. Dia memakannya di tanganmu sebelum melakukannya. Di mana letaknya? Datang seperti ini. Dia melakukan sesuatu padaku. Saya bilang, berhenti. Ayo, ayo. Iya, datanglah padaku. Aku berhenti hanya untukmu. Ini bukan hanya untuk Anda. Kalau begitu, aku akan lari juga. Aku akan lari juga. Sangat terbuka. Kau bisa menghadapiku. Aku menghadapi Sudah. denganmu. Lihatlah tamu satu-satunya. Ayah kamu, Menunggu di rumah. ayah menunggumu di rumah. Benarkah sekarang ini? Saya satu-satunya tamu, jadi saya tidak memberi tekanan pada Anda. Saya tidak percaya ini. Karena saya tidak sebegitu menindasnya, itu saja yang saya katakan. Di mataku, milikku. Apakah aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri? Aku melihat diriku di luar sana. Di mana saja. Kamu melihat dirimu jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain. Tidak pernah. Asli. Tidak pernah. Baiklah, saya diam saja. Lagi pula tidak ada satu pun pemukul yang hidup. Ayah saya ada di sana. Aku ikut saudaraku. Ada media. Apakah Anda kenal media di sini? Kata siapa itu? Jangan tinggalkan media. Apa itu? Solusinya tidak berhasil di rumah. Meminta. Apakah kamu? Siapa yang memiliki wewenang di rumahmu? Kata siapa itu? Aku bertanya padamu. Lalu, kalau aku punya hak bicara, apa yang ayahku katakan terakhir kali kamu pergi ke suatu tempat, dia memanggilmu dan menyuruhmu datang musim semi? Aku bertanya, apa yang ayahku lakukan? Ayahku berkata, biarkan dia bersama teman-temannya. Tuhan memberkati. Dia mengatakannya 40 tahun. Kamu benar-benar pembohong. Tepat, banyak sekali. Lihat, wajahku ada di sini. Kamu benar-benar pembohong. Sementara itu ayah, Tuan Hamid sedang menelepon. Ibu Gizem mungkin juga akan mengungkapkan pendapatnya tentang masalah ini. Tuan Hamid. Pak, Selamat datang di siaran. Anda dapat berbicara dengan putri Anda, Bahar, sekarang masuk. baiklah, aku akan mengantarmu. Sekarang saya dan istri memanggil putri sulung saya dengan sebutan ornamen. Saya berbicara dengan musim semi. Tentu, silakan. Jadi dia bilang jangan ikut campur. Musim semi. Pak, Musim semi. Gadis, angkat kepalamu. Gadis, angkat kepalamu. Aku sudah beritahu kamu sesuatu. Angkat kepalamu. Aku mendengarkanmu. Gadis, jika kamu punya masalah. Jika Anda memiliki masalah. Lihat, semua temannya kuliah. Aku akan mengirimmu ke sekolah juga. Aku akan pergi saja. Baiklah, kamu mau pergi. Kapan kamu akan berangkat? Pulanglah malam ini. Mari kita lihat. Hari Kamis adalah hari untuk seluruh dunia, dasar bajingan. Baiklah, kamu akan pergi. Nak, kamu bilang aku akan pergi ke Bekos. Di Bekos, siapa yang kamu kenal di sana? Kamu harus jelaskan itu padaku. Tidak perlu kan? Aku hidup sendiri, apa aku harus bergantung pada hidup sendiri juga? Apa aku tidak punya akal? Menurut mereka, ia tidak punya. Menurutmu juga ia tidak punya. Baiklah, aku masih waras, aku mati lalu pergi. Siapa yang peduli lagi? Tidak ada yang akan datang padamu. Nak, kamu itu aneh sekali. Pak Hamid, menurut Anda apa masalah Bahar? Dia pergi dari mana? Aku tahu Bahar. Kalau Jika dia mau menjelaskan, aku akan melakukan apapun yang perlu. Aku akan pergi dan melihatnya. Jika tidak, saya akan pergi dan menyimpannya. Jika tujuannya adalah membangun kehidupan sendiri tetapi berkomunikasi dengan Anda sebagai orang tua, apakah Anda memberikan kesempatan ini kepada putri Anda Bahar? Saya dapat menyediakannya. Apa saja yang diperlukan, saya dapat menyediakan segalanya. Kalau tidak, saya akan menambahkan satu tepung lagi. Jika rumahku segera hancur, aku akan melakukannya. Di Bekos, dia bilang dekat.
Mereka bilang sudah dekat. Dengar Bahar, kamu tidak ingin lagi berada serumah dengan mereka secara fisik. Lagi pula, kami tidak dekat sama sekali di rumah. Oke. Tetapi sekarang dia mengatakan bahwa di daerah tempat kami berada, kami dapat menyewa rumah untuknya, dia dapat tinggal sendiri dan membuat peraturannya sendiri. Anda ingin seolah-olah Anda tidak pernah memiliki ibu, ayah, atau saudara kandung. Ya, apakah Anda ingin menciptakan musim semi baru untuk diri Anda sendiri? Kita selalu berhubungan keluarga, oke? Tapi aku tidak mau. Tidak, apakah Anda ingin membuat pegas baru? Saya ingin mengomunikasikan diri saya sekarang. Saya tidak sehat secara psikologis. Saya hanya punya seorang teman. Misalnya, dia bisa melihat betapa sedihnya saya. Dia bilang, sebaiknya kamu pergi bicara dengan seorang psikolog. Teman dari SMA. Dia tidak tahu saya di sini, butuh dipeluk. Saya pulang ke rumah karena dia tidak memberitahu siapapun. Ia berkata, pergilah ke desa tembaga atau semacamnya dan bicaralah kepada mereka, katanya. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kehidupan yang damai. Aku ingin membangun hidupku sendiri seperti ini, dengan baik. Anda akan bahagia dalam kehidupan yang damai tanpa siapapun. Dan pertama-tama saya seorang tawanan. Ya, alangkah indahnya hal itu. Dia sangat membenciku. Benar-benar. Ini karena kamu. Oke, aku menciptakan saudara laki-laki tampan dengan tanganku sendiri yang membenciku. Musim semi. Saya akan menanyakan sesuatu padamu. Baiklah Nona, berikanlah aku jawaban yang jujur. Apa yang kamu bicarakan secara rahasia dengan adikmu? Kau bicara begitu di tempat tidurmu saat balkon lahir, dan saat aku datang kau diam. Saya penasaran dia. Kami tidak membicarakan apapun. Dia menatap ponselku seperti biasa. Mengapa Anda memberikannya? Bahar, jangan berikan aku nomor teleponmu. Saya tidak ingin menyerahkannya. Aku sudah memberitahunya. Apakah Bu Esra marah? Bahar, tutup lokasimu agar dia tak melihat adiknya. Ya. Saya marah padanya, bertanya mengapa mengikuti saya. Apapun dilakukannya, lokasinya terungkap diikuti. Saya tidak pernah. Bukankah sudah kukatakan, tutup lokasi Anda, jangan lakukan apapun pada saudari Anda. Kau tahu aku di sini, adikmu tidak bisa ikut campur. Dia ingin pergi dan datang. Aku bersamamu, Ibu, katakan. Aku tidak dalam tulisanku. Waktu menyebutku pembohong. Apa? Waktu adalah pembohong. Bu Esra, saya tidak mengatakan hal seperti itu. Lokasi Anda, sumpah deh bapakku yang kayak gitu. Bukan bapakku pembohong. Saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Saat aku, Zainab, dan temannya bertemu, aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Aku keluar, dengarkan aku dulu. Aku keluar. Kamu juga, aku bicara dengan Burcu. Dia bilang, sebutkan nama kafenya. Aku sebutkan. Lalu kamu bilang, bohongnya pertemuan itu. Bu Esra, percayalah, saya tidak mengatakan itu. Demi apa? Lihat. Ibu Burcu. Saya tidak mengatakan ke sana pengecatan Bu Esra. Kataku Burcu dan menunjuk ke arah Bahar. Saya keluar menemuinya dan menutup telepon. Apa? Sudah saatnya. Kapan sesuatu seperti itu terjadi? Zainab, putrinya. Kalau Anda datanglah ke tempat kami. Seperti Laut Kaspia, kebohongan. Adalah kata-kataku. Saya berbicara tentang ulang tahun Zainab, Juli. Zainab, aku, teman Zainab, sampai bulan Juli. Saya tidak memilikinya, kawan kamu terpisah. Tidak ada seperti itu. Saat itu aku tidak ada. Kamu Memang. Kita sudah bicara denganmu. Kamu bicara denganku lewat telepon. Ya, kamu juga, kita semua. Selalu lewat telepon. Jadi, kamu matikan lokasimu. Hari itu aku datang kerja, oke? Dia meneleponku, benar. Arzir, katanya bagaimana Anda menutup diri, apa yang terjadi selanjutnya. Dia mengatakan akan menggerebek TV itu. Ya, apakah kamu bilang aku akan menyerbu TV itu? Dia berkata, Sumpah, saya bersedia. kamu sekarang hancur karena menangis, jangan menangis. Tahukah Anda apa yang terjadi? Ibumu meneleponku. Kata Burcu, kata Bahar. Tidak, jangan pergi sebentar. Tidak, Ibu. Ibumu meneleponku. Dia bilang Burcu, dia bilang Bahar. Tidak pernah seperti itu. Saya tidak tertarik dengan rinciannya. Bahar tidak menjawab telepon. Baiklah, apakah Anda mengatakan akan menyerbu hotel itu setelah Anda membukanya? Mereka Tidak muncul. Siapa kamu? Kamu tutup lokasi kamu, dia panggil aku. Maksudnya itu apa? Siapa Anda berani menutup lokasi Anda? Aku penasaran tentang itu, Bu. Milikku. Beginilah sebenarnya cara Anda melanggar aturan saya. Namun saya membagikan lokasi buku tersebut. Tidak. Milikku. Kamu tidak bisa melanggar peraturanku. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu bahkan tidak mematuhi aturan sejak awal. Bagaimanapun dia punya ayah. Baiklah, aku mengerti. Sekarang saudara-saudaranya ada di rumah dan kakak perempuan adalah karakter yang dominan. Ya, sejak kemarin kalian juga sudah mengikuti prosesnya. Bahar berada di titik di mana? Bahkan jika keluarga berkata, kami siap mengikuti aturanmu. Bahkan jika kami bilang akan menyewa rumah, Bahar tetap tidak menginginkannya. Bagi saya sejak hari pertama, kalimat yang dia ucapkan di titik itu sangat penting. Terimalah aku seperti ini. Kalimat itu terus terngiang di pikiranku. Karena itu artinya begini,
Aku sangat mencintai kalian, tapi aku juga tidak percaya kalian akan menerimaku apa adanya. Sekarang setiap kali aku melihat kakak dan ibu di studio, saya ingin mengungkapkan ini, saya harus membagikan pengamatan saya. Sekarang para orang dewasa di rumah, yaitu kakak Burcu, telah menerima dominasinya dan sikap dominannya dengan cara tertentu, karena kalian sudah dewasa. Tapi usia 18 sampai 20 tahun itu sangat krusial karena sudah keluar dari masa kanak-kanak tapi juga belum sepenuhnya dewasa. Sebesar apapun para orang dewasa di rumah menerima sikapmu yang lebih suka aturan, suka mengontrol, meskipun mereka menerima intervensi atau campur tanganmu, bagi seseorang seusia Bahar, misalnya saat saya mendengarkan Bahar, saya selalu merasakan sesuatu. Dia merasa dikritik, merasa dihakimi. Karena seolah-olah kamu selalu mencari-cari kesalahan dan Bahar berbicara seakan-akan dia harus menutupi kekurangan itu. Saya bukan mengatakan ini karena Anda berbuat seperti itu. Saya mengatakan ini karena perasaan Bahar sangat jelas. Jadi mungkin saja tidak ada hal yang sangat radikal dalam hidupnya. Tapi yang pasti, apapun yang dia lakukan, dengan siapapun dia berteman, dimanapun dia mengalami sesuatu, karena dia merasa tidak dipercaya, dia pun di lingkungan itu, dan enggan mengekspresikan diri, Anda berkepribadian dominan. Mungkin orang dewasa di rumah sudah menerima hal ini, tapi usianya dan kondisi mental yang sedang dia alami saat ini tidak benar-benar mampu menanggung hal itu. Tapi tetap saja jika Bahar menginginkan kehidupan seperti ini dan keluarganya, menghormati keputusan yang akan kamu ambil mulai saat ini, daripada memutuskan hubungan dengan mereka, saya tidak akan memutuskan hubungan. Saya pikir kamu harus tetap terhubung dan merencanakan hidup dengan memperkuat ikatan-ikatan itu, Bahar. Misalnya kamu tahu ini apa? Ini adalah situasi yang bisa membahayakanmu. Jadilah tamuku di sini untuk beberapa saat. Tidak, Bu Esra, saya ingin membawanya pulang. Tidak, Bu, saya tidak akan pergi tanpa membawanya. Tidak, misalnya, tapi tidak. Hari ini memang hari terakhir kita. Baiklah, ini juga hari terakhirmu. Saya akan memulai hidup saya lagi. Bu Esra, tolong biarkan dia ikut saya pulang. Kita akan bicara baik-baik dengan ayah. Mari kita lihat keputusanmu. Bisakah kami menjadi tamumu hari? Tidak. Kasihnya Esra Hanum harus pulang. Ayahnya selalu pergilah ke tempat yang bagus. Dengan ayah, aku melihat. Ayah, Oke, kamu lihat. Biarkan dia bicara pada ayahnya soal hari itu. bagaimana kalau begini saja? Aku juga setuju. Aku pergi, kamu tinggal saja. Setidaknya teleponku dalam mode suara. Mereka bisa menghubungiku dengan mudah, tapi kamu tidak. Baiklah, aku pergi saja. Kamu tidur saja bersama ayahmu di pos jaga. Aku juga pergi saja. Kamu tinggal bersama ayahmu, aku juga pergi saja. Sungguh aku juga pergi saja. Maksudku aku pergi saja, setidaknya kalau ibuku atau ayahku mencari aku bisa mengangkat teleponnya. Baiklah. Bagus sekali, aku tak bisa angkat. Ibu Esra, kalau Bahar mau, saya bisa bertemu di luar. Saya akan senang kalau begitu mau bertemu di luar siaran, aku tidak akan pergi. Tanpa mengambilnya. Aku Mengambilnya. Ayah Ibu Esra, tunggu. Kamu juga bisa bertemu dengan Ibu Gizem tanpa tekanan. Tolong jangan kirimkan. Tidak, dia bertemu tanpa mengambil Gizem. Tunggu demi Tuhan. dia akan bertemu tanpa mengambil Gizem, tunggu. Tidak, di satu sisi aku takut akan sesuatu. Sekarang misalnya aku memikirkan masa mudaku sendiri. Kadang-kadang saudara-saudaraku juga memanggilku Errol Abi. Bukan Esra kakak, tapi mereka memanggilku Errol Abi. Seseorang juga menantikan urusannya sendiri. Jangan khawatir tentang itu, kamu Pergi, bicaralah baik-baik dengan ayah. Bersinarlah di hadapan ayahmu. tenang, mari kita tetap tenang. Tidak, Ya, aku tidak bisa. kamu benar, hatimu juga terluka. Kalau aku di posisimu, mungkin aku akan bereaksi lebih berbeda. Gak ada masalah apapun dalam komunikasi kalian. Sepertinya dia hanya butuh sedikit waktu. Lihatlah, dia membawamu ke sekolah saat itu. Mereka semua menulis kepadaku di pusat. Dia bilang, ibu, dia membawakan gelasku. Aku jalan-jalan, dia memanggilku, gelasnya tinggal setengah. Kamu lelah, suaraku tidak sampai ke ibu. Pergilah, dia memohon padaku. Aku akan mengantarkan, kamu pergi saja, katanya padaku. Tapi kami melihat sesuatu yang sudah lama tidak kami lihat. Di program ini semua orang bertingkah sangat tidak terkendali. Dan di siaran ini aku juga melihat orang yang merasa tertekan karena terlalu banyak kontrol. Luar biasa. Selama Anda masih bernapas, selalu ada harapan. Aku sangat mencintaimu. Kita tidak lari dari kebenaran. Kami ungkapkan kebenaran. Ini semua adalah kisah nyata.